Yang cukup menarik, di pemerintahan Kabinet Baru Merah Putih ini ada akmil untuk para menteri. Nah ini sebetulnya yang gimana sih pelaku pasar, investor, atau mungkin CNBC menyoroti hal ini? Apakah memang dilakukan supaya meningkatkan keakraban, supaya makin solid nih untuk bisa mencapai beberapa tujuan ataupun program-program Pak Prabowo? Ya, kemarin kan menteri-menteri sudah ke Magelang ya. Sebenarnya itu bukan di Akmil ternyata. Ternyata di resort ya. Salah satu resort. Makanya tidak seperti bayangan netizen ya. Bayangan netizen di barak gitu kan, kayak taruna-taruna Akmil itu. Enggak, itu ya sama aja sih, kayak kalau bahasanya itu mungkin glamping ya. Glamping, dan memang fasilitasnya juga mewah kalau kita lihat. Tapi memang intinya adalah kebersamaan dan soliditas tim. Dan ini juga bagian dari karakter kepemimpinan militer ya, memang seperti itu. Disiplin, bahkan tadi dari kantor komunikasi kepresidenan pun sudah ada rilis bahwa menteri itu dibangunkan jam 4 pagi. Sementara dan Pak Prabowo sudah ready jam 4 pagi. Itu kan bagi sebagian mungkin ya ini mengejutkan juga, bahkan ada menteri yang baru naik Hercules kemarin gitu kan. Kalau teman-teman wartawan mungkin sudah berapa kali gitu kan untuk bahkan kemarin ada rekan kita ke IKN pun pakai Hercules. Jadi tapi bagi saya melihat ini penting untuk di awal karena tadi ya gemuk, dan memang pembekalan ini kalau kita cek sebenarnya kan nanti pun isinya ya materi yang umum ya, misalkan pemberantasan korupsi, kemudian APBN, reformasi birokrasi, perencanaan. Itu sebenarnya materi-materi yang basic yang sebenarnya bisa dikerjakan di Jakarta ya, tapi memang suasananya mungkin yang ingin dibangun adalah seperti itu gitu. Karena pengalaman saya pun ketika ke Hambalang kan saya juga pernah sampaikan di sini bahwa memang ya tidak ada handphone. Kalau tidak ada handphone ya mau nggak mau kita pasti akan ngobrol. Apalagi ini dengan posisi yang 3 hari kan, ya pasti mau nggak mau akan saling mengenal. Minimal dari sisi yang lain, bukan masalah pekerjaan. Pasti ada koordinasi pekerjaan. Tak sayang gitu ya, jadi supaya lebih enak, lebih akrab gitu. Ini kan menterinya siapa ya, misalkan ada beberapa nama yang baru kan, yang kalau yang timnya Pak Jokowi yang sepertiga itu kan mungkin udah tahu kan, udah saling kenal. Tapi yang baru-baru ini kan juga kayak Prof Satrio itu mungkin sebagian tahu, oh iya dia kakaknya Prof Bambang Brojonegoro, tapi kan mungkin belum ada yang kenal juga gitu. Nah dampak bagi birokrasinya nanti ke depan seperti apa nih Mas Iqbal? Ya harapannya setelah di level elitnya kompak gitu, harusnya ke bawahnya turunannya juga bisa kompak ya. Karena jangan sampai setelah ini justru kita masih mendengar masalah birokrasi. Yang kemarin juga dimention juga ya Kak DJ oleh Pak Prabowo, bahwa birokrasi kita tuh sangat terkenal, sangat lamban. Harapannya dengan model kepemimpinan yang sekarang, ya komando ya, tidak ada lagi yang memperlambat urusan, mempersulit. Kita sudah tahu ya, sering kita bahas juga di sini soal investasi, soal banyak hal lah pembangunan yang kadang-kadang macet justru di birokrasi itu sendiri. Makanya di warganet kemarin sempat ramai soal shadow team lagi yang kemarin sempat dibikin oleh Mas Nadiem Makarim ketika menjadi Menteri Pendidikan. Karena memang untuk beberapa hal ya para menteri saya perhatikan lebih percaya kepada timnya sendiri daripada birokrasi. Padahal membuat tim itu sendiri pun uang juga keluar tidak sedikit gitu untuk membayar gaji mereka. Apalagi kalau alumni-alumni startup company kan nggak mungkin digaji pakai gaji PNS. Tentunya retret yang diadakan ini sampai Minggu bisa mempererat dan juga bisa semakin solid gitu ya, sehingga dipertegas juga nih gimana nanti arahan kebijakan dari Pak Prabowo sendiri supaya nggak berjalan masing-masing gitu, ada sinkronisasi.